memantau. Oke. Taib. Sudah berjalan 9.06. Oke, kita mulai ya. Ini siapapun yang hadir kita akan mulai. Berapapun yang hadir kita akan mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Baik, ahlan wa sahlan, wa kaifa halukum ya ikhwani fi hadzal yawm? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Wa kaifa shaumukum ya ikhwani? Tamam. Tamam. Bikhair insyaallah ya. Insyaallah tamam. Tamam, masyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pekan kali ini, di minggu kali ini kita masuk di pekan kedua ya. Di pekan kedua itu kita sudah mempelajari beberapa hal. Tapi saya akan langsung share screen saja ya. Baik, apakah layar saya sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke. Baik, di kelas kali ini atau di pertemuan kali ini nanti kita akan pertama saya akan sharing-sharing dulu. Kita akan sharing-sharing dulu murojaah tentang tugasnya ya. Jadi tugasnya itu sebenarnya sangat mudah sekali. Sangat sedikit sebenarnya ya. Secara soal kayak kelihatan banyak, tapi secara praktik itu kalau dikerjakan sangat sedikit sekali. Apalagi yang sudah pernah belajar itu sangat mudah sekali untuk mengerjakan. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah mungkin kayak merasa banyak itu seperti itu. Tapi kita ambil yang tengah-tengah. Dimulai di tugas yang pertama itu kita sebut untuk meminta untuk menyebutkan tanda i'rab rofa, tanda nasab, tanda jar, tanda jazm. Ini mudah, semua di modulnya ada. Cuma kita kenapa kok minta tugas ini? Agar apa? Agar dibaca kembali, seperti itu aja. Agar bagi teman-teman yang mau mengerjakan itu bisa membaca kembali, oh tanda rofa itu apa saja sih? Kemudian disalin di bukunya, seperti itu. Tapi baru kita ke tugas 2. Tugas 2 itu dicontoh, tugas untuk sudah menganalisis ya. Nah, di menganalisis ini sudah semuanya, mulai dari rofa, nasab, jar, jazm, kita gabungkan dalam satu kalimat, dalam satu lafaz, agar langsung bisa menganalisis, mulai cara menganalisis untuk i'rab rofa, nasab, jar, dan jazm. Baik. Memang di tugas nomor 2 ini, kita belum meminta untuk menganalisis dalam hal untuk menyebutkan penyebabnya dibaca rofa, belum. Nanti kan ada di bab isim-isim dibaca rofa. Kenapa dia dibaca rofa? Karena dia menjadi fa'il misalnya. Kenapa dia dibaca rofa? Karena menjadi mubtada misalnya. Belum. Ya, maka di awal kita langsung berikan contohnya bahwasanya seperti di dalam contoh lirraf'i arba'u alamatin. Ar-raf'i langsung saja kita berikan contohnya bahwasanya ar-raf'i i'rabnya jar. Kita belum menjelaskan alasannya kenapa ar-raf'i dibaca jar, seperti itu kan. Atau arba'u itu dibaca rofa. Di situ kita langsung berikan bahwasanya berikan clue atau kata kuncinya bahwasanya arba'u adalah i'rabnya rofa. Kita belum menjelaskan atau kita belum meminta untuk menganalisis kenapa arba'u dibaca rofa. Belum. Baik. Yang penting di sini di awal-awal ini teman-teman baik yang sudah pernah belajar atau belum pernah belajar sama sekali itu sudah mulai bisa menganalisis tanda-tanda i'rabnya seperti itu. Baik, di awal kita akan membahas sedikit tentang tugas ini agar apa nanti ketika saya mengkoreksi atau memberikan ulasan di dalam tugas teman-teman yang sudah dikerjakan, ketika nanti ada misalnya ada yang kurang tepat atau ada yang kurang tepat di dalam jawabannya, jadi saya nanti langsung minta ini ada yang kurang tepat misalnya, silakan cek rekaman Zoom-nya mana yang kurang tepat seperti itu agar lebih jelas ya, agar lebih jelas. Jadi nanti rekaman ini saya akan share di grup ya. Kemudian saya minta teman-teman baik yang bergabung ataupun yang belum bergabung jangan lupa untuk menyimaknya karena di sini ada ulasan atau pembahasan tentang tugasnya. Tapi
Lirraf'i arba'u alamatin sesuai contoh ya. Tugasnya kan kita meminta istilah titik-titik pada rumus analisis di bawah ini dengan tanda i'rab yang sudah diajarkan. Kita sudah ajarkan semuanya mulai tanda i'rab rafa, tanda i'rab nasab, tanda i'rab jar, tanda i'rab jazm. Nanti kita akan murojaahnya dalam sebuah peta konsep. Nanti kita akan sebelumnya nanti akan kita bahas tentang isim yang mu'rab 10 itu sedikit aja karena ada hubungannya nanti. Baik. Di sini contohnya adalah lirraf'i arba'u alamatin. Kita meminta untuk menganalisis ar-raf'i, arba'u dan alamat. Ar-raf'i i'rabnya jar, tanda titik-titiknya, kemudian kita meminta untuk mengisi ini. Oke. Nah, jawabannya adalah ar-raf'i i'rabnya jar, tanda sesuai dengan rumus ya. Ini sesuai dengan rumus analisis yang sudah diajarkan. Dan i'rabnya jar, tanda jarnya adalah kasroh karena termasuk isim mufrad. Ar-raf'i isim mufrad. Kemudian arba'u i'rabnya rafa, tanda rofaknya adalah dhamma karena termasuk isim mufrad. Alamatin i'rabnya jar, tanda jarnya adalah kasroh karena termasuk jamak muannats salim. Nah, maka di dalam menganalisis atau menganalisis tentang tanda-tanda i'rab ini, pastikan ya itu sudah memahami tentang isim yang mu'rab yang ada 10. Baik itu isim yang mu'rab atau isim yang mabni, itu nanti ada di bab 6. Di materi 6 ya. Saya ulangi, materi 6 itu jangan sampai terlewat ya. Kalau bisa itu dihafalkan karena ini nanti menjadi dasar atau menjadi fondasi untuk bab-bab selanjutnya. Mulai i'rab rafa atau pembahasan isim-isim dibaca rafa sampai nanti kepada isim-isim yang dibaca jar. Oke. Al-muslimuna lam ya'kulu at-ta'ama fit tariqi. Baik. Ini tugasnya yang harus dikerjakan kan ini. Ini teman-teman sudah mulai ada yang jawab, sudah banyak yang mengumpulkan. Tapi saya belum sempat koreksi. Yang penting saya bahas dulu di sini jawabannya. Nanti ketika saya mengkoreksi, kemudian saya memberikan catatan kepada teman-teman, nanti ulasannya silakan kembali ke rekaman Zoom di sini. Oke? Al-muslimuna, saya berikan clue-nya saja bahwasanya al-muslimuna dia dibaca rofa ya. Kemudian lam yakulu dia adalah dibaca jazm. Kenapa kok dibaca jazm? Itu nanti ada babnya. Al-muslimuna juga kenapa dia dibaca rafa? Itu nanti ada babnya sendiri. Kita belum meminta kenapa al-muslimuna dibaca rafa seperti itu. Yang penting kita berikan clue-nya. Kita tahu al-muslimuna rafa. Sekarang saya minta untuk menentukan tanda rafanya. Oke? Yakulu juga seperti itu atau ama juga seperti itu. Saya meminta untuk menyebutkan tanda nasabnya apa, kemudian fitoriki atau riki saya meminta untuk menentukan tanda jarnya. Tapi di sini ini masih kosong punya saya. Bapak Ibu sudah mengerjakan. Cuma mungkin ada yang mau mencoba di sini, mau latihan lagi, silakan. Ada yang mau mencoba menganalisis. Saya Silakan. Ustaz. Silakan. Al-muslimuna i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan waw karena termasuk jamak mudzakkar salim. Baik, mumtaz, sangat betul sekali. Sangat mudah untuk Syarifatus Syarifah. Baik, selanjutnya, ya kulu. Saya coba yang kedua, Ustaz. Silakan. Iya, saya yang kedua, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulu i'rabnya jazam. Tanda jazamnya dengan membuang huruf nun karena termasuk af'alul khamsah. Baik, termasuk af'alul khamsah. Betul sekali, mumtaz, Masya Allah. Begitu. Nanti kita akan tekankan lagi juga di bab af'alul khamsah nanti ya, karena banyak yang bingung apa sih af'alul khamsah atau ya itu nanti juga ada mungkin teman-teman ada kemarin ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Baik, yang ketiga silakan. Yang ketiga, siapa yang mau mencoba? Oke. Silakan Pak. Atau ama. At-Tariq. I'rabnya jar. Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Oh, nomor 3. Atau ama. Ya, i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad. Mumtaz, Masya Allah. Yang keempat, siapa yang mau mencoba? Yang keempat. Ini bagi yang sudah pernah belajar ini sangat mudah sekali ya.
Baik, teman-teman yang mau mencoba, yang baru bergabung misalnya, saya mau mencoba untuk menganalisis yang keempat. Toriki. Oke. Nggak ada ini. Saya jawab sendiri nih. Oke. Kalau nggak ada saya lagi Ustaz. Ustaz. Toriki. Nah, Toriki. I'rabnya? Toriki. I'rabnya jer. Tanda jernya adalah kasroh. Karena termasuk isim mufrad. Baik, mumtaz. Mumtaz sekali. Oke. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu sekalian, sangat mudah sekali. Dan ini adalah pola. Ya, seperti yang saya tekankan di beberapa di website atau ya itu. Kenapa kok pakai metode ini? Kita ingin memperdalam pola. Ketika menganalisis itu kita punya pola yang baku seperti itu ya. Jadi agar apa? Kita itu punya pemahaman yang kuat. Ketika paham polanya kita punya pemahaman yang kuat. Nanti ketika dibolak-balik atau diberikan teka-teki oleh orang lain atau oleh lawan bicara kita, itu kita sudah paham polanya, kita sudah paham bahwasanya Torik itu i'rabnya jer, tanda jernya kasroh karena termasuk isim mufrad. Ketika nanti kita digoda misalnya ya'kulu, ya i'rabnya jazam, tanda jazamnya apa? Membuang nun, ya, membuang nun. Kenapa kok membuang nun? Karena termasuk af'alul khamsah misalnya. Misalnya nanti ada yang ingin memberikan sebuah kerancuan kepada kita atau ingin menggoda kita misalnya. Ya'kulu, tanda jazamnya bukan wawu ya, bukan sukun ya. Yaitu di akhirnya ada sukun. Kenapa kok bukan sukun tanda jazamnya? Kita sudah paham polanya, kita sudah paham bahwa ya'kulu itu adalah af'alul khamsah, dan af'alul khamsah kalau jazam dibaca atau ditandai dengan membuang nun. Maka kita sudah punya pemahaman yang kuat. Ketika nanti kita digoda dengan berbagai syubhah bahasa kitabnya itu, dengan suatu keraguan, kita sudah bisa untuk menempisnya. Tugas yang kedua ini sangat mudah sekali. Kemudian ada tugas yang ketiga. Kita di sini tugas ketiga adalah untuk meminta untuk mencari mana yang termasuk isim nakiroh, kemudian apa alasannya, atau mana yang termasuk isim ma'rifat, kemudian apa alasannya. Oke, maka yu'minu billah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Baik. Ada yang bisa mengartikan? Ada yang mau mencoba mengartikan di sini? Ustaz, punten. Saya mau nanya. Silakan, Pak. Yang keempat tadi yang atariku itu apa? Atorik. Yang keempat. Itu apa itu maksudnya? I'rabnya atau maknanya atau gimana, Pak? I'rabnya. I'rabnya jer, Pak. Atoriki i'rabnya jer. Tanda ya, Atoriki i'rabnya jer. Karena apa tadi, Ustaz? Kalau ditanya kenapa alasannya kenapa dibaca jer, ya kemasukan huruf jer, Pak. Cuma di sini kita belum sampai bab itu. Kita belum sampai bab meminta analisis kenapa dibaca jer, belum. Kita hanya meminta apa tanda jernya. Seperti itu. Baik. Kalau ditanya kenapa dibaca jer, karena Atoriki kemasukan huruf jer fi. Baik. Atau am juga seperti itu. Kalau ditanya kenapa dia dibaca nasab, karena dia maf'ul bih. Tapi kita belum belajar bab maf'ul bih, kita skip dulu alasannya. Ya'kulu seperti itu. Dia dibaca jazm. Kenapa dia dibaca jazm? Dia kemasukan huruf jazm lam. Tapi kita belum sampai bab lam atau huruf-huruf jazm. Kita belum belajar, kita skip dulu. Al-muslimuna juga seperti itu. I'rabnya rafa. Kalau ditanya kenapa dia rafa, dia mubtada. Tapi kita belum belajar bab mubtada, maka kita skip dulu. Kita yang penting ke tanda rafanya dulu. Bisa difahami, Pak ya? Isim mufrad ya, tadi termasuk. Yang mana, Pak? Yang atorik. Atorik, ya, isim mufrad. Isim mufrad. Bagaimana, Pak? Ya, makasih. Baik, sama-sama. Kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 3. Baik. Ini sebelum dianalisis, ini kan tugasnya
mencari apa namanya makrifat dan nakiro. Sebelum di situ kita mungkin ada yang mau mencoba menerjemahkan. Terjemah ya Ustadz, bukan Ya. bukan itu ya, bukan kayak makna-makna kayak gitu ya Ustadz ya. Ya, bukan. Saya coba Terjemah aja. dulu. Ya, terjemah bebas ini. Silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam saja. Dan barang Baik. siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan bukan. Apa itu? Tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamunya. Bal yukrim dhaifahu. Baik, Mumtaz. Maknanya sangat dalam sekali ya. Ini jadi kita belajar nahwunya juga, kita juga belajar adabnya juga ya. Kita belajar hikmahnya juga. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini termasuk kesempurnaan iman ya. Artinya ini sifat-sifat ini nanti menjadi apa namanya? Menjadi pelengkap kesempurnaan iman kita. Apa itu? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Tapi mulai dari man, kana, yu'minu, billahi, mana yang termasuk isim nakiro, mana yang termasuk isim mufrad, isim ma'rifat. Ada yang mau mencoba menjawab, kalau man kan adalah isim ma'rifat karena termasuk isim mausul. Termasuk isim ma'rifat kan? Isim ma'rifat kan ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Isim ma'rifat itu ada 6. Mulai apa? Kemasukan al. Mulai yang paling atas adalah domir. Kemudian yang kedua isim alam. Kemudian yang ketiga isim mausul. Yang keempat isim Masukkan al. isyarah. Yang keempat isim isyarah. Yang kelima isim yang kemasukan al atau ada alif lamnya. Yang keenam adalah yang dimudhofkan pada isim yang ma'rifat. Isim-isim ma'rifat. Oke. Jadi kalau ada isim yang dimudhofkan atau disandarkan, ya mudhof itu artinya disandarkan kepada dhamir atau kepada isim alam, yaitu kepada nama, atau kepada isim mausul, atau disandarkan kepada isim isyarah, atau disandarkan kepada isim yang ada alif lamnya, maka isim ini juga termasuk isim yang ma'rifat. Seperti itu. Pokok kalau ada isim yang disandarkan kepada isim ma'rifat yang lain, maka dia juga ikut ma'rifat. Seperti itu intinya, yang keenam. Jadi ma'rifat yang paling... Silakan. Dengan Bapak siapa? Bapak Bahri, Tad. Bapak Bahri, silakan Bapak Bahri. Itu lafaz Allah itu ma'rifat karena alif lam atau isim alam, Tad? Ya, itu dia. Mangkana yu'minu bil a'raful ma'arif lafzul jalalah itu ya. A'raful ma'arif. Saya juga bingung kemarin itu. Billahi apa namanya? Yang paling atas kan urutannya isim dhamir. Kemudian di bawahnya kan ada isim alam. Ya bisa dia ma'rifat karena isim alam, ya. Kalau alif lam kan di bawah itu termasuk yang lemah, agak lemah. Jadi kita yang bisa gunakan yang paling kuat lafzul jalalah adalah alam. Alam kalau di makna di pelajaran alamun lidzat, ya. Alamun lidzat. Kalau kita di bab tauhid atau bab pelajaran tauhid itu lafzul jalalah alamun lidzat al-mustamil ala jami'il kamail seperti itu. Secara makna lafzul jalalah adalah alam, nama untuk zat yang harus punya sifat yang sempurna, yang tidak menerima kekurangan, yaitu Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang semuanya sempurna, nggak ada kekurangan. Maka di situ bisa dikatakan billahi dia lafzul jalalah ini makrifat karena termasuk alam, bisa saja seperti itu. Kalau dijawab karena kemasukan al gimana Ustadz? Soalnya kemarin itu kayak dilema gitu, ini itu alam kah? Tapi kalau gini maksudnya saya itu kemarin masa jawab alam tapi kayak gimana rasanya kayak gitu. Jadi saya kasih al. Dari billah ya. Billahi. Secara lafaz mungkin iya kali ya Ustaz ya. Secara lafaz. Cuma lafzul jalalah ini sudah terkenal bahwasanya dia alam, nama untuk zat, ya, nama itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yang paling kuat adalah dengan alam, seperti itu. Alam. Ya. Adapun dengan alif lamnya asal muasalnya kita harus kembali ke asal muasalnya lafzul jalal itu aslinya apa, itu nanti ada di bab sendiri ya. Itu bab di tauhid biasanya diterangkan asal muasalnya lafzul jalalah itu apa, itu biasanya ada. Tapi kita tidak terlalu dalam agar teman-teman yang baru belajar itu bisa mengikuti seperti itu ya. Kita gunakan yang paling mudah aja, lafzul jalal termasuk alam seperti itu. Taib. Ada yang mau melanjutkan? Maka sangat mudah ya. Maka nayuk minu. Man itu isim mausul. Kana bukan isim ma'rifat, bukan isim nakiro. Kenapa? Kenapa kana bukan isim ma'rifat, isim nakiro? Karena fi'il. Karena fi'il. Betul sekali. Yuk minum. Fi'il juga. Fi'il. Maka ma'rifat itu adalah istilah untuk isim ya. Ya, jadi yang kita cari di sini adalah isim. Kalau ada fi'il, skip saja, lewati saja. Baik. Billahi. Kita sudah tadi alam, wal yaumi, al yaum, Ma'rifat, kemasukan ma'rifat, al. alif lam. Al akhir ada Ma'rifat. ma'rifat, alif lam. Fal yakul, Fi'il. fi'il. Kita lewati, bukan ma'rifat atau nakiro karena fi'il. Khairan, ma'rifat atau nakiro? Nah, ini Nakiro. bengong antara nakiro atau enggak dianggap. Nakiro, Ustaz. Nakiro. Nakiro. Karena tanwin. Nakiro karena ada tanwin. Karena ada tanwin. Jadi aslinya ya, ciri-cirinya nakiro itu gampang sekali. Ciri-cirinya nakiro, pokoknya ada tanwinnya itu sudah nakiro. Ya, kenapa khairon kok nakiro? Dia bukan alam. Kemudian dia bukan domir. Dia bukan isim mausul. Dia bukan isim isyarah. Dia nggak ada alif lamnya. Itu ciri-ciri yang paling mudah. Ma'rifat atau nakiro itu yang paling mudah ada alif lamnya kan? Ada alif lamnya kan? Di situ nggak ada alif lam ya sudah dia nakiro. Dan dia nggak disandarkan kepada lafadz yang lain, nggak disandarkan kepada lafadz yang ma'rifat, maka dia nakiro. Bahkan ada satu pengertian kalau nggak salah definisi nakiro itu adalah lafadz yang menerima tanwin kalau nggak salah. Maka kalau ada tanwin sudah nakiro jelas. Khairon. Ya, dan dia adalah isim. Kita kalau ada tanwin berarti dia isim. Isim apa dia? Nakiro. Auliyasmut. Auliyasmut. Lafadz apa? Auliyasmut ini? Fi'il. Fi'il. Berarti bukan isim ma'rifat. Waman. Man tadi. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim fi'il juga. fi'il. Kita lewati. Jarahu. Wah, ini jarahu. Nah, ini mudhaf. Jarahu dia ma'rifat. Karena termasuk apa? Isim. Karena dimodofkan pada isim yang ma'rifat berupa domir ini. Yaitu domir. Jarahu, jarnya lafadz jarun itu ya. Jaroh itu dari lafadz jarun plus hu, domir hu. Ya. Dan jarun itu artinya tetangga, hu-nya, tetangganya. Jarun dia termasuk isim yang ma'rifat. Kenapa? Karena jarun disandarkan kepada isim ma'rifat yang lain yaitu isim domir. Isim domir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dhaifahu sama dengan jarahu yaitu dari lafadz dhaifun plus hu. Domir hu. Maka dhaifa dia termasuk isim ma'rifat karena dia disandarkan kepada isim yang ma'rifat yang lain yaitu isim domir hu. Baik. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jadi di awal ini kita sudah menyelesaikan pembahasannya. Jadi ini bisa disampaikan untuk teman-teman yang lainnya juga. Untuk tugasnya misalnya nanti ada catatan atau ada yang dikoreksi, ketika koreksi ada yang salah, nanti bisa kembali ke rekaman ini karena pembahasannya sudah dibahas semua di materi kali ini. Baik. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Barangkali ada pertanyaan? Oke. Tanya Ustaz. Silakan Bapak, silakan. Ya, saya masih kurang paham benar tentang yang dimaksud dengan dimudofkan atau disandarkan. Itu jauh mana pengertiannya disandarkan itu Ustaz?
Disandarkan itu digabungkan, Pak ya. Dua lafaz digabung menjadi satu. Dua lafaz digabung menjadi satu. Seperti tadi apa namanya? Jarohu. Aslinya kan dari lafaz jarun. Ya, barang siapa kan kalau saya maknai, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, hendaklah menghormati jarohu, tetangganya. Ya. Kalau kita pakai jarun saja misalnya, fal yukrim jaron misalnya, hendaknya menghormati tetangga. Nah, agar maknanya itu baik atau dari Nabi itu dari lafadznya seperti itu ada haknya jarohu, maka di dua lafadz digabung menjadi satu, yaitu lafadz jarun digabung dengan hu, ya, jarhu. Disandarkan itu ya cuma di dua lafadz digabung menjadi satu, Pak, digabung menjadi satu, itu aja makna disandarkan itu atau dimudhofkan itu, ya, bisa difahami ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Dengan walidu Muhammadin gitu ya tadi ya. Ya, seperti kan walidu Muhammadin. Kalau kita walidu Muhammadin artinya kan orang tuanya atau ayahnya Muhammad kan. Ya, berarti ayahnya Muhammad itu kita menunjuk, berarti mungkin ayahnya Muhammad itu namanya Pak Mustafa. Berarti walidu Muhammadin itu sama dengan Mustafa kan. Berarti untuk satu orang. Kalau kita berdiri sendiri atau kita analisis sendiri, walidun itu sendiri, Muhammad itu sendiri. Maka kita gabung menjadi satu. Walidun itu artinya adalah ayah misalnya atau orang tua, kemudian Muhammad itu nama untuk Muhammad, orang lain, zat lain. Maka ketika kita gabung menjadi satu, walidu Muhammadin, maka itu muncul makna baru yaitu namanya Pak Mustafa tadi. Seperti itu. Seperti itu, bisa difahami Pak ya? Bisa difahami ya? Baik. Ada yang lain sebelum saya lanjut? Oke, kita kembali ke bab 6 ya. Kita ulas sedikit-sedikit, kita baca sedikit-sedikit agar lebih fresh ya, lebih fresh. Materinya kan pembahasan isim, fi'il dan huruf. Ya, di sini kan ada pembahasan tentang isim mufrad. Mufrad adalah isim yang bermakna tunggal dan merupakan bentuk. Jadi ada 10 ya kemarin ya, isim yang dibaca, isim yang murab kan ada 10, ada isim mufrad, tasniyah, jamak. Ini kembali saya tekankan jangan sampai terlewat ini, ya, jangan sampai belum paham apa itu isim mufrad, apa itu isim tasniyah, apa itu jamak taksir. Jangan sampai tidak paham. Karena kenapa? Karena isim-isim ini nanti, lafaz-lafaz ini, bentuk-bentuk ini nanti, ini menjadi pondasi, menjadi acuan di bab yang akan datang, baik itu nanti bab isim-isim dibaca rafa, atau bab isim-isim yang dibaca nasab, atau bab isim-isim yang dibaca jar. Jadi mulai awal sampai akhir nanti tidak terlepas dari 10 lafaz ini. Jadi jangan sampai terlewat di bab 6 atau di materi 6. Ya, saya ulas sedikit saja dengan cepat agar kita lebih fresh saja. Gitu. Apa yang dimaksud isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Ya, kalau kita cari di kamus itu yang kalau kita cari pertama kali yang muncul berarti biasanya makna tunggal. Berarti lafaz asli memang. Mufrad itu lafaz aslinya. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dual. Ya. Dengan tambahan alif nun dalam keadaan rofa dan tambahan ya nun dalam keadaan nasab dan jar. Kalau rofa nanti, kapan dibaca rofa itu nanti ada di bab sini rofa. Kapan nasab, kapan jar nanti juga ada babnya. Cuma di sini kita jelaskan dulu. Yang penting isim tasniyah itu kalau rofa itu tandanya dengan ada alif nunnya, kita bani. Kalau nasab jar nanti dengan ya nun, kita baini. Oke. Kemudian jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, ya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jenis jamak ini sudah ditentukan oleh orang Arab. Jamak taksir itu nggak beraturan, dan ini adalah sudah ada ketentuannya atau sudah ada aturannya dari orang Arab. Kalau jamaknya kitabun itu kutubun, kita nggak boleh ngarang kitabun katibun misalnya, atau kutibun, nggak boleh. Ya, sudah ada. Kemudian bagaimana kita cara mengetahui jamak taksir dari suatu lafaz? Ya, tentu dengan harus menghafal kosakata. Di sini kemarin saya berikan triknya. Ini bisa langsung diakses dari PDF-nya ini. Silakan diinstal. Kemudian lafaz yang ada nomor 2-nya, nomor 2 ya. Ada lafaz, pokoknya ada lafaz wal jam'u
itu adalah jamaknya. Itu kalau Bapak Ibu sekalian belum hafal jamak taksir dari suatu lafaz atau ingin memastikan jamaknya kitabun itu apa, bisa menggunakan kamus elektronik ini. Atau bisa menggunakan kamus fisik, kamus buku, ya. Itu di kamus buku yang Arab ke Arab itu sama. Pokoknya yang ada lafaz wal jam'u itu adalah jamaknya. Baik. Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan beberapa jenis perempuan dengan tambahan alif ta di akhirnya. Alif tak dari kata muslimatun dengan alif tak menjadi muslimatun, thalibatun. Baik. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan jamak yang menunjukkan beberapa jenis laki-laki dengan tambahan wawu dan nun dalam keadaan rofa. Wawu nun kalau rofa, ya nun kalau jar dan nasab. Ya. Muslimuna, muslimun menjadi muslimuna. Itu kalau rofa, kalau nasab jadi muslimina. Ya. Kalau dual muslimaini, kalau jamak mudzakkar salim muslimina, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5 ya. Isim yang 5 ini juga sudah ditentukan, ada aturannya. Kita tinggal menghafalkan aja. Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Ya. Kemudian apa yang dimaksud isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli yang sebelumnya berharakat kasroh, as-sa'i, al-qadi, ar-rodi, ya. Akhirnya berupa ya. Ya, dan sebelumnya ini harokatnya kasroh, berarti ini isim mangkus namanya. Kalau dibandingkan ada satu yang namanya isim maksur. Isim maksur itu apa? Akhirnya berupa alif, ya, alif baik alif lurus atau alif bengkong yang berharokat fathah sebelumnya. Ya, kalau isim maksur itu akhirnya berupa alif yang bengkong, ya, alif bengkong. Dan sebelum alif ini itu harokatnya fathah, ya. Bisa dibedakan kan, kalau ada titik ini berarti ya, kalau nggak ada titik ini berarti alif. Gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan isim mudhof ila ya mutakalim adalah isim yang disambungkan dengan ya mutakalim, ya kepunyaan. Ya. Jadi 3 ini nanti isim mangkus, isim maksur, dan ya mutakalim. Mudhof ila ya mutakalim ini sebenarnya masuk pada pembahasan nanti isim yang atau tanda i'rab yang dikira-kirakan. Ya, nanti itu ada pembahasannya sendiri. Kemudian isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa ditanwin dikarenakan ada ilat atau penyebab tertentu. Ya, ada 2 ilat. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar di videonya. Silakan nanti bisa disimak kembali kalau bingung. Ada 1 ilat. Ya, penyebabnya ada 1 ilat saja atau karena ada 2 penyebab atau 2 ilat. Yang nomor 1 dibagi menjadi 3, yang nomor 2 nanti dibagi menjadi 2. Ya. Kemudian yang nomor 1 tadi yang karena 1 penyebab tadi itu yang pertama adalah sifat muntahal jumu. Ya, masajida, fatihah, dan alif ta'nis maqsurah, ya, yang alif bengkong di belakang yang mengikuti bentuk fa'la, fu'la, fi'la. Dan alif ta'nis fa'la, fu'ala. Ya, ini tinggal dihafalkan aja. Tinggal dihafalkan. Tinggal mencocokkan dengan lafaz yang ada seperti itu. Baik. Kemudian yang 2 ilat itu ada 2 ya, ada dibagi menjadi 2 nanti. Ya. Penyebab 2 atau yang masuk pada 2 penyebab itu yang pertama adalah alam, yaitu nama dan sifat. Alam, yang pertama alam ini selain lafaz ini bentuknya nama, maka dia juga harus yang pertama bentuk wazan fi'il. Ahmad ini nama, tapi bentuk lafaz Ahmad ini mirip dengan lafaz af'ala, seperti itu. Dan yang kedua tambahan alif nun. Utsman ini nama, tapi di belakangnya ada tambahan alif nun, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Umar ini nama, tapi mengikuti wazan fu'al. Yang keempat tarkib mazid. Hadramaut ini nama. Hadramaut itu nama daerah di Yaman, ya. Nama daerah di Yaman atau nama provinsi di Yaman namanya Hadramaut. Hadramaut ini nama, tapi dia bentuknya adalah tarkib masjid. Kemudian yang kelima taknis, contohnya Makkah, Ajami adalah nama. Apa namanya selain Arab. Kemudian satu yang sifat yaitu mengikuti wazan af'ala hasana. Yang kedua ada alif nunnya di belakang sakrona. Hasan ini sifat, tapi dia mengikuti wazan af'ala. Mengikuti wazan fi'il. Yang kedua sakrona ini sifat, mabuk itu sifat ya. Sakron itu mabuk. Tapi dia bentuknya ada alif nunnya di akhir, maka termasuk apa namanya isim ghairu munsharif
Ilatnya apa? Ilatnya dua. Apa dia? Sifat dan tambahan alif nun seperti itu. Yang ketiga adalah udul mengikuti wazan maf'al, fu'al, fu'al, masna, thulas, khor. Kalau mau menghafalkan, hafalkan contohnya saja langsung ya daripada wazannya. Tapi di bab 6 ini sudah selesai itu lafaz-lafaz ini jangan sampai tidak paham, jangan sampai terlewat karena nanti kita akan memahami di dalam bab tanda i'rab rafa, nasab, jar, jazm apa namanya? Beserta nanti bab-bab yang lain. Baik. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Baik. Tarkib masjid itu apa, Ustaz? Oke, tarkib masjid. Saya carikan referensinya dulu ya. Saya carikan catatan saya dulu biar lebih jelas. Tanya Ustadz. Silakan. Begini Ustadz, selama ini setiap Ustadz ngasih contoh-contoh kan selalu pakai nama Zaidun. Misalnya Zaidun Qaimun. Maksud saya, misalnya namanya diganti Rudi gitu. Itu apakah saya sebut Rudi Qaimun atau ada rumus tertentu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Nama, kenapa Pak pakai namanya itu aja? Agar apa Pak? Nanti bisa dibandingkan dengan di bab lain seperti itu. Ya, jadi sebagai apa ya? Sebagai sebenarnya enggak ada apa-apa ya. Kita cuma kenapa Pak lafaz itu aja ya? Itu yang mudah. Dan sebenarnya nama atau lafaz yang contoh-contoh yang ada itu apa namanya? Sebenarnya untuk contohnya itu untuk nama atau apa itu enggak ada permasalahan, enggak ada aturan tertentu. Ya. Zaitun kan dia mufrad ya. Mufrad mudzakkar. Nah, berarti ya nanti pokoknya ada lafaz yang bentuknya mufrad mudzakkar, maka hukumnya sama dengan zaidun seperti itu. Baik. Jadi maksud saya misalnya namanya Rudi, jadi Rudiun gitu Ustaz. Nggak perlu Rudiun, nggak perlu karena ya Rudi biasa aja. Ada orang namanya Rudi ya sudah Rudi, ya nggak perlu Rudiun gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Tarkib masjid layar saya bisa dilihat ya. Izin bertanya nih Ustaz. Silakan. Kemarin kan ada pembahasan tentang asmaul khamsah sama af'alul di sana agak mungkin kurang ini lah Ustaz kan. Saya misalnya ketemu sampainya sama kalimat di kitabnya itu cara membedakan asmaul khamsah sama af'alul khamsah itu masih bingung Ustaz. Cara membedakan asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Ya. Oke. Saya secara singkat dulu tentang tarkib masjid tadi ya. Tarkib masjid itu adalah dua lafaz yang digabungkan menjadi satu untuk sebuah nama. Ya. Hadramaut itu asalnya berasal dari kata hadara dan maut seperti itu. Ketika digabung menjadi satu maka berubah menjadi nama. Jadi tujuannya untuk nama seperti itu. Kemudian ada contoh yang lain. Kalau di bahasa Indonesia adalah contoh Surabaya. Berasal dari kata suro, yaitu suro itu adalah ikan hiu dan boyo itu adalah buaya. Maka lambangnya kota Surabaya itu adalah hiu dan buaya. Nah, ketika digabung menjadi satu menjadi nama, maka itu termasuk nama yang bentuknya adalah tarkib masjid seperti itu. Itu secara umum ya, gambaran secara umum. Nanti saya kirimkan aja bentuknya, nanti saya carikan lagi referensi yang lebih detail dari kitab-kitab yang lebih tinggi nanti, insya Allah ta'ala.
Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana membedakan antara asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Baik. Secara nama, asmaul khamsah itu isim-isim kelima. Berarti ya bentuknya isim. Isim yang 5 itu apa saja tadi? Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Nah, kemudian af'alul khamsah itu apa? Oke, af'alul khamsah ini. Bisa dilihat ya layar saya. Bisa dilihat, Pak? Bisa. Bisa ya. Af'alul khamsah sudah kelihatan af'alul khamsah. Apa definisi af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari'. Ya. Ya, yang bagaimana fi'il mudhari' ini? Fi'il mudhari' yang sambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah, dan ya mu'annas mukhatabah. Baik, kita punya fi'il mudhari' yaktubu. Ya, yaktubu. Kemudian yaktubu ini kita ingin menggandengkan dengan wawu jamaah atau wawu untuk jamak ya. Itu namanya wawu jamaah. Bagaimana berubahnya menjadi yaktubuna dan taktubuna. Yaktubuna ini untuk domir hum, taktubuna ini untuk domir antum. Baik. Ketika yaktubu digabungkan dengan alif tasniyah itu menjadi yaktubani dan taktubani. Yaktubani ini untuk domir huma, mereka dua orang laki-laki. Huma yaktubani, taktubani untuk antuma. Menjadi taktubani. Baik. Ya mu'annas mukhatabah, maka alif tasniyah maksudnya. Alif untuk dua, makna dua. Kalau jamak ini wawu untuk menunjukkan makna jamak. Baik, kemudian yang ketiga ada disambungkan dengan ya mu'annas mukhatabah. Ya mu'annas mukhatabah artinya adalah ya mu'annas perempuan, mukhatabah yang diajak bicara, yang dikhitobi, yang diajak bicara, lawan bicara. Menjadi apa? Yaktubuna menjadi taktubina. Anti taktubina. Anti itu kan untuk orang perempuan yang kita ajak bicara menjadi taktubina. Nah, maka bentuk 5 ini namanya af'alul khamsah. Yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Ini adalah af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah, ya mu'annas mukhatabah. Itu definisinya af'alul khamsah. Ya. Ini sudah saya sering jelaskan baik di materi af'alul khamsah atau di sini. Tidak ulang-ulang. Apa itu maksud af'alul khamsah? Ini loh af'alul khamsah, fi'il mudhari' yang sambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah, ya mu'annas mukhatabah. Bentuknya apa saja lafadznya? Yaktubuna, taktubuna, taktubani, taktubani, taktubina. Mau diganti dengan lafadz yang lain? Boleh. Yaktubu kita ganti dengan lafadz yakulu misalnya, makan. Menjadi apa? Yakuluna, takuluna, yakulani, takulani, takulina. Seperti itu. Ya. Maka ini kalau ada contoh ini nanti kalau ingin lebih detail ya, lagi mendalam, silakan nanti bisa diganti dengan contoh-contoh yang lain. Jadi ini untuk untuk rumusnya. Jadi dituliskan ke bawah yaktubuna, kalau yakulu menjadi yakuluna, kalau yakra'u menjadi yakra'una, kalau yadribu menjadi yadribuna, ke bawah silakan ditulis. Yakulu kalau yakulu menjadi takuluna, terus tadribuna, ya. Ini untuk yang ke bawah. Kalau mau diganti dengan lafaz yang lain. Baik, sudah paham ya? Asmaul khamsah tadi abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Baik, mana yang bertanya ini tadi? Oke, hadir ya. Af'alul khamsah tadi abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Itu asmaul khamsah. Af'alul khamsah yakuluna, taktubuna. Ya, secara lafaz itu dari segi nama saja sudah beda. Asma itu isim, af'al itu fi'il, sudah beda. Oke. Kemudian secara bentuk juga beda. Ya, kalau mau disandingkan, ini af'al khamsah kan yakuluna, yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Asmaul khamsah. Jadi kalau mau ditulis abun, akhun, hamun, fu, dan itu. Ya, sangat beda sekali. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada kesulitan untuk membedakannya. Tinggal menghafalkan kalau asma itu berarti isim-isim yang 5. Kalau af'alul khamsah, af'al itu berarti fi'il yang 5. Ya. Af'al kan jamak dari fi'il. Ya. Baik, bisa dipahami ya?
Kemarin di grup juga ada yang menanyakan, tolong diperdalam tentang af'alul khamsah. Ini kita sudah memperdalam di peta konsep ini. Af'alul khamsah, ya ini pembahasan tentang af'alul khamsah. Baik, bisa dipahami ya. Baik, ada yang lain Bapak sekalian? Baik, kita akan baca murojaah tentang tanda i'rab ya. I'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Kita mulai dari yang rafa dulu ya. Nah, i'rab rafa. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk, baik amilnya nanti tampak atau dikira-kirakan. I'rab itu perubahan akhir kata. Rafa itu apa? Kita sudah jelaskan juga di bab isim yang apa namanya tanda-tanda rafa kan. Rafa itu apa? Rafa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan domah atau pengganti domah. Baik. Berarti rafa itu punya tanda asli 1, yaitu apa? Domah. Dan punya 3 tanda pengganti. Maka domah ini adalah tanda asli, sisanya adalah tanda pengganti. Oke. Kemudian domah itu tempatnya di mana saja? Domah itu di 4 tempat. Yang pertama di isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Taksir ya. Yang ketiga jamak salim, yang keempat fi'il asli. Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang murni ya kemarin ya. Murni. Murni itu apa? Murni itu sama dengan lam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu kalau bahasa kitabnya. Apa maknanya lam yattasil bi akhiri syai'un? Syai'un itu maknanya apa? Tidak bersambung dengan sesuatu. Yang mewajibkan binaknya tidak bersambung dengan sesuatu yang merubah i'rabnya. Kita sudah jelaskan kemarin, ya. Jadi fi'il mudhari yang murni, yaktubu, ya fi'il mudhari yang murni adalah fi'il yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binaknya atau merubah i'rabnya. Seperti itu kan? Itu yang makna murni. Kemudian kemarin ada apa pertanyaannya? Perbedaan murni dan soheh ya? Ya. Oke. Ada nanti di bab jazm. Kita langsung kita bandingkan dulu ya. Sebelum kita selesaikan ini kita bandingkan di jazm. Kita geser sedikit ke bawah. Baik. Di jazm ada fi'il namanya fi'il mudhari' soheh akhir. Bisa dipahami? Bisa dilihat? Ini yang saya tunjuk dengan mouse. Bisa dilihat Pak layar saya? Bapak Ya Ibu? bisa. Lihat bisa, tapi saya pakai HP ini kecil biasanya. Oke, saya besarkan coba ya. Saya besarkan tadi. Saya pakai HP. Oh alah. Baik. Kelihatan ya? Mantap. Kelihatan. Kelihatan, oke. Di bab jazm kan ada yang namanya fi'il mudhari' soheh akhir. Oke. Fi'il mudhari' soheh akhir dan ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' soheh akhir itu apa? Pengertiannya adalah fi'il yang akhirnya bukan berupa huruf ilat. Seperti itu kan? Huruf ilat itu apa saja? Huruf ilat itu alif, ya, dan wawu. Ya. Pokoknya kalau ada fi'il akhirnya bukan wawu, alif, ya, maka dia fi'il mudhari' soheh akhir. Soheh itu artinya sehat. Ya. Artinya fi'ilnya sehat. Artinya fi'ilnya akhirnya bukan berupa huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, alif, ya. Kenapa kok 3 ini dinamakan huruf ilat? Ilat itu artinya kan penyakit kan ya. Kenapa kok dinamakan penyakit? Karena orang Arab itu kesulitan mengatakan fi'il yang di akhirnya ada huruf ini. Misalnya yas'a misalnya ya. Ada alifnya. Yas'a, ya atau yas'a itu kan kesulitan. Maka alifnya itu kayak nggak dibaca. Yarmi misalnya, akhirnya berupa ya misalnya. Ya, yarmi ya. Ini hasilnya yarmiyu kan. Ketika jazim kan dibuang huruf ilatnya. Yarmiyu. Orang Arab itu kesulitan mengucapkan yarmiyu. Lithikol. Bahasanya lithikol karena berat. Lidahnya itu berat. Makanya malas orang Arab. Akhirnya apa? Dinamakan huruf ilat. Yarmi gitu aja. Kemudian yad'u. Yad'u. Akhirnya kan ada wawunya kan. Da'a yad'u. Hasilnya kan gitu. Ada wawunya. Cuma di sini kenapa kok dibuang? Ya karena dia dibaca jazm, maka harus dibuang huruf ilatnya. Yad'u, orang Arab itu kesulitan mau membaca yad'u. Yad'u itu kesulitan. Akhirnya dinamakan huruf ilat.
Fi'il mudhari' sahih akhir adalah lawannya adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik. Di sini kalau kita kembali ke bab fi'il mudhari' di bab tanda rafa yang murni. Fi'il mudhari' murni ini iya. Ini nanti bisa berupa fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ya, fi'il mudhari' yang murni ya, artinya yang tidak bersambung dengan mewajibkan binanya atau merubah i'rabnya. Itu nanti mungkin bisa berupa fi'il yang sahih akhir atau mu'tal akhir. Baik. Bisa dipahami ya? Yaktubu kan sahih akhir kan? Kalau kita pakai yang fi'il yang mu'tal bisa. Ya. Misalnya yarmi. Kalau dua orang menjadi apa? Yarmian. Yarmiani. Iya betul. Jadi i'rab rafa misalnya ya, i'rab rafa kan kita ingin menggunakan fi'il mudhari' yang murni tapi berupa fi'il mu'tal. Menjadi apa? Yarmi Muhammadun. Maka nanti ditulis yarmiyu. Ada ya-nya di akhir. Ya, yarmi Muhammadun. Ada ya-nya di akhir. Nah, itu adalah fi'il murni. Walaupun bentuknya adalah mu'tal. Ya. Tapi dia fi'il yang murni karena yarmi nggak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binanya atau merubah i'rabnya. Yang mewajibkan binanya itu nun taukid dan nun inas. Yang merubah i'rabnya itu adalah alif tasniyah, wawu jamaah, ya mu'annas mukhatabah. Tadi af'alul khamsah tadi. Itu merubah i'rabnya, ya. Jadi af'alul khamsah ini ya, wawu jamaah, alif tasniyah, ya mu'annas mukhatabah ini merubah i'rab bahasanya, ya. Yang sesuatu yang mewajibkan binanya ada dua, yaitu nun inas dan nun taukid. Yang merubah i'rab itu tiga. Wawu jamaah, alif tasniyah, ya mu'annas mukhatabah. Kenapa kok merubah i'rabnya? Iya. Yaktubu yang tadi tanda rafa'nya dengan dhamma, dia berubah tanda rafa'nya dengan apa? Nun. Nun, dengan nun ya. Nun apa wawu? Nun apa wawu? Dengan nun. Af'alul khamsah tanda rafa'nya dengan apa, Pak? Dengan nun. Kita kembali ke Rofa. tanda rafa. Balik ke rofa. Nun menjadi tanda rafa untuk siapa? Af'alul khamsah. Ini nomor yang terakhir. Nun menjadi tanda rafa di mana? Af'alul khamsah. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Dan memang awal agak ya. Tadi yang kalau misalkan yang fi'il mudhari yang berupa mu'tal akhir kan tadi dikasih contoh yarmiu. Yarmi ya, Ustaz. Ya. Berarti ini kan kalau dalam keadaan misalkan i'rab rafa dengan dhamma itu yarmiu. Yarmiu. Yarmi. Aslinya yarmiu. Ya, nanti ada bab fi'il yang dikira-kirakan namanya. Bab i'rab yang dikira-kirakan. Baik. Tapi nanti tetap yarmi gitu atau yarmi. Aslinya yarmiu. Jadi kalau kita mau menganalisis yarmi misalnya ya, yarmi Muhammadun, yarmi adalah fi'il mudhari' i'rabnya rafa. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Tetap dhamma. Tapi yang tampak yarmi kayak gitu, yarmi ya. Muhammadun gitu. Ya. Maksudnya yang tanda rafa'nya apa ya? Dhamma. Tapi kok nggak dibaca yarmiu, kok dibaca yarmi? Ya, dhammanya dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Bahasa kitabnya lithiqal, karena berat mau mengucapkan yarmiu. Oke. Itu nanti ada di bab tadi Ustaz ya. Apa namanya? Huruf ilat tadi ya. Ya, yang huruf ilat tadi. Ya, yang huruf ilat. Yang huruf ilat nanti kan ada i'rab yang dikira-kirakan itu ada lithiqal, ada lita'adzur nanti. Lithiqal itu karena berat, bisa diucapkan tapi berat. Lita'adzur itu karena nggak bisa diucapkan. Contohnya yas'a nanti. Yas'a itu ya. Yas'a itu kan artinya apa? Jalan kan? Yas'a Muhammadun. Muhammad jalan misalnya. Yas'a. Yas'a kan nggak kemasukan huruf jazm, nggak kemasukan huruf nasab. Maka dia dibaca rofa. Ya. Dibaca rofa. Maka yas'a tanda rofanya apa? Dhamma. Dhammanya mana? Dikira-kirakan. Kira-kirakan. Ya. Kenapa dikira-kirakan? Karena nggak memungkinkan, nggak mungkin untuk mendomah lafadz alif di situ. Ya.
yas'au itu nggak mungkin karena yas'anya alifnya itu nggak dibaca ya. Baik, bisa dipahami ya dari sini ya? Oke, siap. Kita lanjut ke wawu ya. Jadi doma itu tanda rofa untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Ini yang saya katakan kemarin, Ustaz, bagaimana cara menghafal tanda-tanda i'rab itu? Kita buat peta konsep, kemudian kita nama bahasa saya itu gunakan metode scanning. Itu apa scanning itu? Di scan ya secara penglihatan kita scan gambarnya, peta konsepnya, kemudian hafalkan letak-letaknya. I'rab rofa itu kalau secara peta konsep diawali dengan dhamma, wawu, alif, dan nun. Kalau dhamma ke bawah, dhamma, wawu, alif, nun. Dhamma ke bawah itu ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Ya, itu hafalkan gambarnya aja. Jadi ketika Anda menghafal 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali mulai menghafal, itu nanti kuat. Walaupun nggak menghafal, sampai tua itu nanti tetap hafal. Karena sudah sudah hafal letak-letaknya, sudah terekam. Ya, sudah terekam bahasanya. Sudah terekam. Ya, ya. Bagi yang sudah berusia bagaimana? Itu tidak masalah. Imam Nawawi itu baru mulai belajar itu sekitar usia berapa itu? Usia 60 atau berapa? Imam Nawawi. Ya. Baik. Wawu menjadi tanda rafa di mana? Di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim itu contohnya katabal muslimuna. Al muslimuna ini jamak mudzakkar salim. Ya. Nanti oke, kita selesaikan dulu, nanti kita bandingkan dengan lafaz yang lain. Asmaul khamsah itu adalah abun, akhun, hamun, fu, tadi kan abuka, hamuka, fuki, dan dumalin kan. Maka contohnya adalah kataba abuka. Maka abuka dia asmaul khamsah, tanda rafa'nya dengan wawu. Al muslimun tanda rafa'nya dengan wawu. Kemudian tanda rafa' yang ketiga adalah alif, menjadi tanda rafa' di mana? Di satu tempat saja, yaitu isim musanna. Isim tasniyah atau isim musanna ya. Tasniyah, musanna itu sama ya. Jadi nggak usah bingung nanti. Apa Ustaz bedanya musanna dan tasniyah? Ya beda istilah aja. Aslinya sama. Katabal muslimani, al muslimani ketika rafa' isim tadi kan definisinya isim tasniyah kan? Isim bermakna dual dengan tambahan alif nun ketika rafa', ya ini rafa'. Dan ya nun ketika jar dan nasab. Taib nun menjadi tanda rafa' di mana af'alul khamsah. Taib kita bedakan antara yaktubuna dan al muslimuna. Sudah bisa dilihat? Ya. Yaktubuna dan al muslimuna. Secara lafaz akhirnya kan sama, ada wawu nun kan? Ya. Oke. Non wawu di sini ya. Wawu di sini dengan wawu di al muslimuna dan wawu di yaktubuna itu beda. Ya. Jadi wawu di al muslimuna ini tanda rafa'. Tapi kalau wawu di yaktubuna ini adalah dhamir atau wawu jamaah. Baik. Maka non di apa namanya? Gimana Ustaz? Al muslim tadi yang jamaah yang jamak tuh. Al muslimuna jamak mudzakkar salim kan? Wawunya adalah wawu tanda rafa'. Oh ya itu. Ya. Yaktubuna wawunya adalah wawu jamaah, bukan tanda rafa'. Yaktubuna tanda rafa'nya dengan nun. Baik. Nunnya di sini sebagai tanda jamak, ya. Nunnya di al muslimuna sebagai tanda jamak. Kalau di yaktubuna sebagai tanda jamak adalah wawunya. Baik. Bisa dibedakan ya. Jadi nanti biar nggak ketukar, tadi kan ketukar. Yaktubuna tanda rafa'nya dengan apa? Dengan wawu. Ada yang mengatakan wawu. Padahal wawunya bukan wawu tanda rafa'. Wawunya adalah wawu dhamir, wawu jamaah. Biar nggak ketukar. Nah, ya memang harus sering-sering apa ya? Sering membandingkan agar nggak ketukar. Kalau kita nggak menganalisis atau nggak membandingkan, nggak menjejerkan, itu nanti ketukar. Ya, memang harus dilatih, harus dilatih. Saya sering ketukar isim musanna sama isim tasniyah. Isim muannas. Muannas sama musanna itu kan hampir sama. Jadi saya tuh bingung kadang-kadang. Muannas apa musanna ya. Musanna kalau taknya dulu berarti dual. Kalau muannas berarti perempuan seperti itu. Kita ke nasab ya. Kita ke nasab.
Nasab apa itu? Ustaz, sebelumnya tanya dulu Ustaz. Yang ini Silakan. tadi. Ya, silakan. Nun tadi kan tanda irob pada Nah, pada af'alul khamsah. Ya. Oh, af'alul khamsah ini Ustaz ya. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Baik, ada yang lain? Sebelum kita lanjut, ada yang lain? Boten. Lanjut ya. Ke i'rab nasab. Nasab. Apa pengertian nasab? Nasab adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan fathah atau pengganti fathah. Betul ya definisinya? Nasab adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan fathah atau pengganti fathah. Tapi kalau begitu nasab memiliki satu tanda asli yaitu fathah dan 4 tanda pengganti yaitu alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Fathah menjadi tanda nasab di mana saja? Di Isim 3 tempat. Di isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang murni. Okay. Murni itu apa tadi? Yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binanya atau merubah i'rabnya, atau bahasa kitanya lam yattasil bi akhirihi syai'un. Secara makna kan kalau lam yattasil fi'il mudhari alladzi lam yattasil fi'il mudhari yang tidak bersambung bi akhiri dengan akhirnya fi'il mudhari apa? Syai'un. Syai'un itu apa? Makna syai'un di situ apa? Syai'un itu yaitu tadi wau jamak. Yaitu sesuatu yang mewajibkan binanya atau merubah i'rabnya. Baik, bisa dipahami ya? Yang kedua, tanda nasab yang kedua adalah alif. Alif menjadi tanda nasab di mana? Di satu tempat saja yaitu di asmaul khamsah. Asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Darabtu akhaka. Kemudian yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab di mana? Satu tempat yaitu jamak muannas salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Muslimati dia nasab tapi tanda nasab dengan kasroh. Kenapa kok enggak fathah? Ya, dia termasuk jamak muannas salim. Kemudian tanda nasab yang keempat adalah ya. Ya menjadi tanda nasab di mana? Di jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Atau isim tasniyah. Ya. Kemudian yang kelima adalah membuang nun. Tanda nasab yang kelima adalah membuang nun menjadi tanda nasab di mana? Di satu tempat saja yaitu di af'alul khamsah. Contohnya ad-dalabu ayyadhabu. Aslinya yadhabuna. Af'alul khamsah kan aslinya dhaba, kalau gandeng dengan wawu jamak menjadi yadhabuna. Ketika dikemasukan huruf nasab menjadi ayyadhabu. Ada nun yang dibuang di situ. Baik, tadi ada yang menanyakan apa bedanya asmaul khamsah dan af'alul khamsah? Beda kan? Darabtu akhaka sama adulabu ayyadhabu. Sangat beda sekali kan? Sangat beda sekali. Namanya yang hampir sama Ustaz. Jadi namanya yang penting. Oke. Iya. Siap. Kalau begitu harus dihafalkan nama dan contoh biar bisa membedakan. Baik. Kita lanjut sebelum ada pertanyaan. Lanjut ya. Sangat mudah sekali. Baik, yang ketiga i'rab jar. I'rab itu perubahan akhir kata. Kemudian jar itu apa? Perubahan tertentu yang ditandai dengan apa? Kasroh atau pengganti kasroh. Kalau begitu jar memiliki tanda asli yaitu apa? Kasroh. Dan tanda pengganti ada 2 yaitu ya dan fathah. Kasroh menjadi tanda jar di mana saja? Di 3 tempat. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Baik. Oke, saya disclaimer dulu ya. Bagi yang apa sih isim mufrad, apa jamak taksir, apa jamak muannas salim, saya sarankan untuk kembali ke bab 6 ya, di bab 6. Jadi saya ulangi lagi. Semua nanti tentang bab rafa, nasab, jar, jazam itu pondasinya ada di bab 6. Baik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut. Kasrah ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kemudian tanda jar yang kedua adalah ya. Ya menjadi tanda jar di mana? Di jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, isim tasniyah atau isim musanna, asmaul khamsah. Baik. Uang berapa? Dhahabtu bil muslimin, asmaul khamsah kalau jar dengan ya menjadi dhahabtu bi akhika. Ya,
ya di sini adalah tanda jar. Jadi tanda jarnya akhika itu ya-nya, bukan kasrohnya ya, bukan kasrohnya. Tapi yang ketiga, tanda jar yang ketiga adalah fathah. Fathah menjadi tanda nasab di mana? Tanda jar di mana? Di satu Isim tempat. ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Ghairu munsharif itu ada yang satu ilat, ada yang dua ilat. Yang satu ilat itu ada 3, yang 2 ilat itu ada alam dan sifat. Alam itu harus dengan 6 hal, yang sifat itu harus dengan 3 hal. Silakan nanti diulang lagi ya. Baik, dari sini di sini contohnya dhahabtu bi Ahmada. Ahmada ini i'rabnya jar, tanda jarnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Oke. Kenapa kok dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ilatnya apa, Ahmad itu? Ilatnya, penyebabnya dia termasuk isim ghairu munsharif tadi apa? Pertama, Ahmad itu adalah nama, alam. Oke. Ahmad itu nama, kemudian nama ini dia mirip dengan wazan fi'il, af'ala. Af'ala. Harus ada alam itu harus dengan af'ala, harus dengan salah satu antara wazan fi'il. Baik. Oke, saya rasa di sini bisa difahami, sangat mudah sekali. Baik. Kita ke jazm. Lanjut ke jazm. Baik. Jazm, apa itu jazm? Jazm adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan sukun atau mengganti sukun. Jadi jazm itu tanda aslinya adalah sukun, kemudian tanda penggantinya adalah membuang nun dan membuang huruf ilat. Oke. Sukun itu menjadi tanda jazm di mana? Di fi'il mudhari' shahih akhir. Murni. Ya, yang murni. Ya. Fi'il mudhari' yang shahih akhir. Apakah yang murni? Ya, yang murni ya. Karena nanti yang nggak murni tanda jazmnya dengan membuang nun. Ya. Fi'il mudhari' shahih akhir yang murni, jelas yang murni. Karena yang nggak murni ya adalah fi'il mudhari' yang sambungan dengan wawu jamaah, alif tasniyah, yang muannas mukhatabah kan, yaitu yang ini, yang af'alul khamsah. Nah, berarti tanda jazmnya bukan dengan sukun, tapi dengan membuang nun. Kemudian tanda jazm yang ketiga adalah membuang huruf ilat. Ya, membuang huruf ilat, yaitu pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, apa itu mu'tal akhir? Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Wawu, alif, ya. Taib. At-talibu lam yas'a. At-talibu lam yas'a. Yas'a ini dia jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Membuang huruf ilat. Huruf ilat. Huruf ilatnya apa di situ kira-kira? Ya. Huruf ilatnya apa? Iya. Alif. Ada siapa yang menjawab alif? Apa ya? Kenapa kok alif? SA. Ya bengkong, alif bengkong. Yang dibuang adalah alif bengkong. Yang dibuang adalah alif bengkong. Kok tahu alif bengkong yang dibuang? Karena ini fathah ini menjadi tanda kalau yang dibuang adalah alif. Karena fathah itu identik dengan alif. Betul? Fathah itu identik dengan alif. Alif. Kita bandingkan dengan contoh yang kedua. At-talibu lam yarmi. Di situ jazm, yarmi dia adalah dibaca jazm atau i'rabnya jazm. Tanda jazmnya dengan apa di situ? Membuang huruf ilat ya. Huruf ilatnya apa? Ya. Kok tahu ya yang dibuang? Kok tahu ya yang dibuang? Karena huruf kasroh harakat kasroh dengan ya. Identik dengan ya. Betul, karena kasroh itu identik dengan ya. Dan kalau yang ketiga at-talibu lam yad'u, di situ membuang huruf ilat juga. Yang dibuang apa di situ? Wawu. Wawu. Kok tahu yang dibuang wawu? Karena harakat dhamma identik dengan wawu. Karena dhamma itu identik dengan wawu. Baik. Sudah paham ya di sini ya? Sangat mudah ya. Baik. Jadi nanti kalau ada Anda menemukan di kitab ada lafaz lam yas'a, kemudian kok ada misalnya ada kitab yang berharokat misalnya, Anda mulai belajar dari kitab yang berharokat dulu ya. Jadi tahapan belajar itu yang memang harus apa nih ya, nggak apa-apa pakai yang harokat dulu, nanti baru ke kitab yang gundul asli. Karena kenapa kok pakai kitab yang ada harokatnya dulu? Untuk apa? Untuk materi kita, untuk apa ya, bahan
bahan apa ya? Bahan pemikiran kita untuk materi di pemikiran kita. Kita harus memasukkan informasi, bahan informasi ya. Untuk bahan informasi, untuk bekal membaca kitab yang gundul asli seperti itu. Baik. Misalnya nanti Anda di kitab menemukan lafaz-lafaz kemasukan huruf jazm, kok ada harokat di akhirnya, kok nggak disukun? Ya, kok nggak disukun, kok nggak seperti lam yadhab? Oh, berarti itu mungkin ada huruf ilat yang dibuang. Ingin tahu apa yang dibuang, lihat harokat terakhirnya. Kalau harokat terakhirnya fathah, berarti yang dibuang adalah alif. Kalau kasrah, berarti yang dibuang adalah ya. Kalau dhammah, berarti yang dibuang adalah wawu. Baik. Dari sini jelas Bapak Ibu sekalian bisa dipahami? Insyaallah. Baik, ada pertanyaan dari sini? Ya, sangat mudah sekali ya. Jadi tanda-tanda ini juga penting, silakan dipahami. Bocor. Materi 13. Kita terakhir kemarin materi berapa Pak ya? Materi 14 ya, ma'rifat dan nakirah ya. Baik. Nah, ini huruf nasab, materi 13 adalah huruf nasab dan huruf jazm. Jadi ya, huruf nasab tugasnya yaitu menasabkan fiil ya. Huruf nasab ini masuk pada fiil ya. Huruf-huruf ini nanti masuk pada fiil ya. Baik huruf nasab atau huruf jazm ini masuk pada fiil. Baik. Mohon maaf ya. Fiil apa saja ya Ustadz? Fiil mudhari, tentunya fiil mudhari. Ya. Karena apa? Huruf nasab ini nanti apa ya? Ustaz, Ya. mohon maaf. Sebentar kembali ke jazam. Baik. Apa yang jazam itu kan yang menjajamkan atau yang mensukunkan. Tapi ketika kita menemukan di surat Al-Bayyinah ada lam yakunil, itu kan kenapa tidak lam yakun? Kenapa tidak lam yakun? Ya, oke. Ya, pertanyaannya kan bagus sekali. Pertanyaannya lam yakun ya seharusnya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Lam yakunil ladzina kafaru. Kok enggak lam yakun? Kenapa kok enggak lam yakun? Kenapa harus lam yakunil ladzina? Kita kemarin masih ingat pembahasan qad qamatis shalah dan qad qamat as-shalah. Ya. Masih Untuk ingat? menghindari bertemunya dua sukun. Ya. Masih ingat ya? Kemarin kan ada qad qamat as-shalah, ada qad qamatis shalah. Kenapa? Di situ kan taknis kan aslinya tak perempuan yang disukun. Tapi di situ kok qamatis shalah, taknya kok dikasroh. Karena untuk menghindarkan dari bertemunya dua sukun. Pertanyaan lam yakunil ladzina kafaru. Sama, lam yakun alladzi. Kenapa kok nunnya dikasroh? Sama dengan kasus qad qamat, yaitu untuk menghindarkan dari bertemunya dua sukun, maka nunnya dikasroh. Sukunnya sukun yang nun sukun bertemu dengan nun dengan yang sukun. Alif alladzi. Oh, alladzi. Alladzi itu kan sukun aslinya, Pak. Awalnya kan sukun alladzi. Alif lam kan alnya disukun. Oh, iya, iya. Betul, betul. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi cara menganalisisnya bagaimana nanti? Tetap lam yakun. Yakun adalah fi'il mudhari yang dijazmkan atau dibaca jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Dengan sukun. Membuang nun. Bukan dengan sukun, tetap dengan sukun. Tapi kok sukunnya mana? Dikira-kirakan. Kembali nanti ke bab fi'il atau i'rab yang dikira-kirakan. Ya, jadi kan nanti i'rab itu ada yang dikira-kirakan, ada yang tanpa. Bisa difahami, Pak ya? Bisa difahami. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Lanjut ya. Ya. Di materi 13, mengapa mempelajari huruf nasab dan huruf jazm? Tujuannya untuk mengetahui fiil yang dibaca nasab atau jazm. Tadi kan ada pertanyaan, masuknya fiil, masuknya huruf ini kepada apa? Fiil mudhari atau fiil mati? Tentu masuk pada fiil mudhari. Karena fiil yang mu'rab itu cuma satu, yaitu fiil mudhari. Mudhari yang murni nanti ya, yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas.
Kenapa kok nggak masuk pada fi'il mati? Karena fi'il mati itu mabni. Ya, sedangkan kita mau bahasanya di sini nasab, jazm itu termasuk hal-hal yang mu'rab atau yang bisa berubah atau termasuk i'rab kan? Ya, maka kita masuknya pada fi'il mudhari. Kenapa? Karena fi'il mudhari itu yang mu'rab. Ya. Terus Ustadz, kayak ini kan hanya masuk pada fi'il mudhari. Terus yang di surat apa itu abasa wa tawalla anja'ahul a'ma itu kan ada an masuk pada itu kalau nggak salah fi'il madhi itu kenapa ya Ustadz? Atau bukan an itu bukan huruf di sana itu bukan huruf nasab ya? Dia tidak menasabkan ya, dia tidak menasabkan secara lafaz. Mungkin secara mahal nanti ada nasabnya ya. Itu nanti perlu dibahas lagi, nanti saya coba carikan ya jawabannya. Di sini belum yakin untuk menjawab saya. Baik. Ada yang lain? Ya, mungkin ada nanti fi'il yang masuk pada fi'il mati itu ada, tapi itu ada alasan tertentu. Nah, itu ada i'rab tertentu nanti. Nanti kita carikan jawabannya insyaallah taala. Nanti tolong diingatkan ya. Kita kirimkan di grup biar biar semua kebagian nanti. Baik. Ada yang lain? Oke. Perlu diperhatikan bahwa huruf-huruf ini nanti hanya masuk pada fiil ya, tidak masuk pada isim. Ada chat ini sebentar ya. Oke. Silakan Bapak Nurholis ya, Bapak Nurholis izin mengundurkan diri karena sudah wilayah timur, selisih 2 jam. Di sana berarti sekitar 12:30 ya Pak ya. Jam ya 12:30 di sana. Baik. Kita percepat nanti agar Bapak Ibu yang mau istirahat nanti agar. Jadi ini unlan idzan ini sangat mudah sekali nanti ya. Prakteknya tinggal masuk pada fi'il mudhari aja. Kemudian isim ma'rifat itu tadi sudah kita bahas, sudah paham semua. Isim ma'rifat ada 5, isim dhamir, isim alam, mubham. Mubham itu ada 2 ya, isim isyarah dan isim mausul. Jadi isim ma'rifat itu secara global ada 5, secara detail ada 6. Kemudian isim dhamir itu apa saja, isim alamnya. Baik. Ada pertanyaan? Mungkin insyaallah hari ini seperti ini aja murojaah. Ya. Murojaah, kita belum ke praktek. Praktek nanti kalau sudah masuk pada bab-bab isim-isim yang dibaca rofa atau isim-isim yang dibaca nasab. Di pertemuan yang akan datang, kita mulai masuk di pertemuan yang minggu yang akan datang, kita mulai masuk pada bab-bab isim yang dibaca rofa. Artinya apa? Kita mulai mengetahui atau mulai mencari alasan kenapa lafaz ini dibaca rofa, kenapa lafaz ini dibaca nasab. Insya Allah ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari terakhir di jadwal itu kalau nggak salah tanggal 19 ya. Jadi tanggal 19 itu nanti tetap saya, sampai tanggal 19 itu tetap saya share materi. Agar apa? Nanti di bulan Syawal Bapak Ibu yang sudah longgar bisa mempelajarinya. Persiapan untuk di tanggal 27-nya kalau nggak salah. 27 itu kita langsung lanjut pun kita sudah punya bekal di minggu sebelumnya. Baik. Ada pertanyaan yang lain Bapak sekalian? Mungkin nanti cukup sekian ya. Ini sudah 1,5 jam kalau nggak salah. Kemarin itu 2 jam. Ini 1,5 jam aja. Baik, ada yang lain Bapak sekalian sebelum saya tutup? Mungkin terakhir Ustaz. Silakan. Kait apa? Perubahan ini. Mohon maaf. Terputus-putus suaranya Pak. Mohon maaf terputus-putus. Kalau perubahan akhir di awal kan kita tahu kita pakai sumbernya kan banyak, terus akhir itu masih agak bingung tentang si ma'rifatnya. Perubahan di akhir masih bingung dalam hal apanya? Mohon maaf suaranya terputus-putus memang. Definisi. Oke. Isim ma'rifat itu kenapa kok kita mempelajari isim ma'rifat atau nakirah? Itu nanti penting kita akan masuk pada bab naat nanti. Di bab naat atau di naat, bab sifat. Itu kita perlu memahami yang namanya ma'rifat ini. Nanti kita membutuhkan pemahaman tentang ma'rifat nakirah. Terus nanti ya di bab naat khususnya. Atau di bab lain ini mungkin ada nanti kita sering-sering. Baik.
ini mohon maaf suaranya terputus-putus, jadi pertanyaannya tadi kurang begitu jelas. Nanti mungkin boleh ditulis di chat. Halo? Oh iya. Baik. Ada yang lain sebelum saya tutup hari ini? Insya Allah itu materi minggu pekan kemarin. Insya Allah ya kita fokus di sini dulu. Yang penting sedikit tapi kita sudah Insya Allah punya gambaran semua ya, bisa difahami ya. Allah bisa. Baik, Bapak Suryadi bagaimana? Nanti kami chat di grup aja Ustaz. Soalnya jaringnya agak putus-putus. Oke. Oke, ini nanti di chat ya, silakan di grup. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Baik. Insya Allah. Oke, di pertemuan yang akan datang, insya Allah besok nanti saya tetap share sesuai jadwal ya. Nanti bisa dipelajari ketika longgar. Baik, untuk tugasnya nanti insya Allah dikoreksi. Yang belum mengerjakan tugas silakan nanti dikumpulkan. Baik. Tidak ada pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada, ya saya rasa cukup pertemuan hari ini ya. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang manfaat, pertemuan yang penuh ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa terus belajar sampai akhir nanti. Amin Allahumma amin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Saya tutup ya Bapak sekalian. Ya.